Assalamualaikum teman-teman solih-solihah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman dapat mengambil tiap materi, tiap hikmah dari video yang aku share hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pasif. Ayo teman-teman, sebenarnya minggu kemarin kita sudah belajar ini ya, alat gerak pasif ya. Nah, tapi belum menyeluruh. Hari ini akan kita selesaikan tentang alat gerak pasif, terutama pada manusia. Apa itu alat gerak pasif, apa saja alat gerak pasif, dan fungsi alat gerak pasif itu apa? Langsung saja simak videonya baik-baik ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita belajar tentang alat gerak pasif, kita harus tahu dulu apa itu alat gerak pasif. Definisinya, alat gerak pasif adalah bagian dari alat gerak tubuh yang tidak bisa bergerak sendiri, seperti contohnya tulang. Alat gerak pasif pada manusia berupa kerangka yang terdiri dari susunan-susunan tulang. Jadi teman-teman, alat gerak pasif itu alat gerak yang tidak bisa bergerak ya. Contohnya yaitu pada tubuh kita ada tulang. Tulang sebenarnya itu tidak bisa bergerak. Tulang itu digerakkan oleh sendi teman-teman. Jadi tiap bengkokannya ada yang namanya sendi. Ada berbagai macam sendi yang ada pada tubuh kita. Jadi alat gerak pasif pada manusia berupa tulang. Nah, selanjutnya tulang-tulang tersebut akan tersusun menjadi kerangka manusia. Kerangka manusia adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tulang. Organ-organ di dalam tubuh yang lunak juga ya. Untuk menyatukan tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh persendian. Fungsi dari kerangka yang pertama ada memberi bentuk. Contohnya pada tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Coba bayangkan teman-teman, kalau dalam tubuh kita tidak ada kerangka, waduh, bentuk tubuh kita apa ya teman-teman ya? Kayaknya kita akan gak bisa tegak berdiri ya. Mungkin kita akan seperti handuk teman-teman, atau seperti kertas. Waduh, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua sebagai penopang tubuh kita. Ya benar sekali. Contohnya itu pada kaki dan yang menopang seluruh tubuh. Kalau kita tidak ada kaki, kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Fungsi yang ketiga yaitu melindungi organ-organ dalam. Wah, itu sudah jelas ya teman-teman ya. Seperti contohnya di tulang tengkorak itu melindungi otak, di tulang dada itu melindungi paru-paru dan juga jantung. Selanjutnya, rangka tubuh juga sebagai alat gerak pasif, sudah pasti tulang-tulang itu sebagai alat gerak pasif ya. Dan yang terakhir untuk tempat melekatnya otot. Misalkan pada tulang kering atau tibia menempel otot. Jadi di tulang itu menjadi tempat menempelnya otot. Kalau teman-teman bingung, itu teman-teman contohnya kalau misalkan suka makan daging sop ya. Misalkan sop sapi atau sop kambing. Kalau misalkan di tulangnya itu ada daging yang menempel itu ya. Nah, daging yang menempel itu, daging itu kan disebut juga dengan otot ya. Nah, daging yang menempel itu jadi tempat menempelnya daging itu di bagian otot. Di bagian tulang, mohon maaf. Lanjut ya, tentang kerangka manusia sudah kita pelajarin. Sebenarnya fungsi dari kerangka manusia kita sudah belajar minggu kemarin ya. Teman-teman juga sudah mengirimkan video-video fungsi dari kerangka manusia, sudah aku tonton dan sudah aku nilai. Keren teman-teman. Lanjut. Nah, kerangka tubuh manusia. Nih teman-teman bisa dilihat. Kerangka tubuh manusia. Ini tubuh kita tanpa daging atau otot dan tanpa organ juga ya. Hanya ada alat gerak pasif berupa tulang yang tersusun menjadi kerangka. Tuh teman-teman bisa lihat. Ada tulang tengkorak, ada tulang selangka, ada tulang belingka, ada belikat, ada tulang dada, ada tulang rusuk, ada tulang hasta, pengumpil, tulang lutut, tulang paha, tulang kering, tulang ruas jari kaki. Wah, tulang apa lagi? Tulang pinggul, tulang telapak tangan, tulang punggung, dan banyak lainnya. Teman-teman bisa ditonton atau bisa dilihat tuh. Gambarnya jelas ya. Nama-namanya. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Kerangka tubuh manusia ternyata dibagi menjadi berapa?
menjadi 3 ya teman-teman ya. Ternyata kerangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak, berbentuk bulat dan pipih susunan tulangnya itu pipih. Selanjutnya organ yang dilindunginya sudah jelas. Dalam rangka kepala itu kita dilindunginya yaitu otak ya teman-teman ya. Selanjutnya rangka badan. Pada rangka badan bagian depan adalah tulang dada, sedangkan bagian belakang tulang leher, punggung sampai tulang ekor. Di rangka badan apa yang dilindungi teman-teman, kira-kira organnya? Oh iya benar. Dalam rangka badan itu banyak banget organ yang dilindungi ya. Ada paru-paru, ada jantung, ada apa lagi? Ada lambung, ada hati. Wah, dan banyak lainnya ya. Di rangka badan itu banyak yang dilindungi oleh tulang, organ-organ dalam kita. Selanjutnya yang terakhir ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas, lengan, dan anggota gerak bawah yaitu kaki teman-teman. Nah selanjutnya kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, rangka kepala atau tengkorak. Nih teman-teman bisa dilihat gambarnya. Tuh, sebenarnya minggu kemarin teman-teman sudah menghafalkan juga ya. Ayo Syamil, ingat nggak? Ini tulang baji ya, bukan tulang biji ya. Kemarin Syamil menyebutkannya tulang biji. Kita lanjut ke keterangannya. Rangka kepala dikenal dengan nama tengkorak. Dan rangka tulang kepala ini berbentuk bulat, disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih. Tulang kepala ini bersatu membentuk sendi tetapi tidak dapat digerakkan. Tulang keras yang berguna untuk melindungi otak. Otak ialah bagian tubuh manusia yang penting dan sangat lunak. Rangka kepala atau tengkorak meliputi tulang-tulang pelindung otak dan tulang tengkorak wajah. Tuh teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, jadi tulang tengkorak juga selain melindungi otak juga membentuk wajah kita ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas tentang rangka badan. Kita bahas satu persatu dari bagian belakang dulu ya. Teman-teman bisa dilihat itu tulang punggung kita ya, tulang punggung kita. Rangka badan terdiri dari tulang leher sampai tulang ekor. Tulang leher terbentuk oleh 7 ruas tulang belakang. Tulang leher bersambung dengan tulang punggung sampai tulang ekor. Tulang punggung sampai tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Adapun jumlah ruas tulang leher sampai tulang ekor ada 33 ruas dan 33 tulang. Wih teman-teman banyak banget tuh. Jadi ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Ini jadi jumlahnya ada 33 ruas tulang ya teman-teman ya, 33 ruas tulang. Nah teman-teman di bagian belakang ini ternyata ada titik-titik syaraf juga ya teman-teman loh, yang mengakomodir atau sebagai gerak refleks juga teman-teman. Pokoknya tuh bagian belakang ini, tulang-tulang belakang ini ternyata di dalamnya itu ada bagian-bagian pentingnya. Nah teman-teman fokus ke gambar tulang ekor di bawah. Tulang ekor itu terletak di bawah ya, atau di ujung bagian belakang kita atau di bagian pantat kita. Nah teman-teman yang masih suka bercanda, yang misalkan ada teman mau duduk terus kursinya ditarik terus temannya jatuh dalam posisi duduk, nah itu sudah jangan lagi dilakukan ya, karena itu berbahaya teman-teman. Karena ada tulang ekor yang ada saraf yang terdapat di tulang ekor. Takutnya ketika teman-teman yang dikerjain itu jatuh dengan cukup keras, tulang ekornya itu bermasalah, bahkan bisa menyebabkan nanti kebutaan. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Itu tentang rangka badan bagian belakang. Nextnya kita akan belajar rangka badan bagian depan. Tuh teman-teman, kita bisa lihat bagian tulang rusuk dan tulang dada kita ya. Bagian depan, tulang-tulang rusuk melekat pada tulang dada. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Tulang-tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan taju pedang.
tulang rusuk dan tulang dada membentuk tulang dada. Jadi teman-teman, tulang rusuk kita semuanya ada 12. Teman-teman mungkin bisa menghitung sambil memegang tulang rusuknya. Ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Terus juga di tengahnya di tempat tulang rusuk itu melekat atau bersatu itu ada semacam jalan atau yang dinamakan dengan tulang dada, yaitu tulang hulu bagian atas, tulang tengah itu namanya tulang badan, dan yang satunya lagi ada tulang taju pedang. Itu tentang bagian depan. Kalau organ yang dilindunginya sudah jelas, di dalam tulang rusuk itu ada paru-paru ya, dan juga ada jantung teman-teman. Lanjut kita ke rangka badan, masih di rangka badan. Nah, ada bagian bahu dan juga bagian bawah. Nah, di atas rongga dada terdapat rangka bahu. Bahu dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Kalau teman-teman bingung tulang selangka itu mana, silakan teman-teman leher pegang agak ke bawah dikit, ada tulang yang lurus ke kanan tuh, itu tulang selangka ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Terus sama yang tulang belikat, itu tulang belikat terletaknya di bahu bagian belakang, yang kayak sayap teman-teman tapi kecil, yang kayak segitiga tapi kecil, itu namanya tulang belikat. Lalu di bagian bawah atau di bagian yang fungsinya buat kita duduk ya teman-teman ya, terdapat rangka panggul atau gelang panggul, tulang pinggul, dan dibentuk oleh tulang pinggul dan juga tulang kemaluan teman-teman. Bisa dilihat di gambar ya, kurang lebih itu bagian bawah rangka bagian badan tapi bagian bawahnya. Selanjutnya yang terakhir ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu ada 2 ya, anggota gerak atas yaitu pada lengan, dan juga anggota gerak bawah yaitu pada kaki. Teman-teman bisa dilihat ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, terus juga ada tulang pergelangan tangan dan tulang jari-jari tangan. Sedangkan untuk kaki ada tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Rangka anggota gerak berbentuk pipa, berruas-ruas dan berfungsi untuk mendukung terjadinya pergerakan. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas, tangan, dan tulang-tulang anggota gerak bawah, yaitu tungkai teman-teman. Nah, udah semua ya teman-teman ya tentang kerangka manusia ya. Bagaimana teman-teman tentang kerangka manusia? Menarik ya, ternyata tubuh kita itu tersusun dengan cukup rumit, cukup susah juga. Bahkan mungkin kalau kita bentuk ulang lagi itu akan susah ya teman-teman ya. Tapi itu hanya berbentuk tulang, sedangkan belum ototnya, belum syarafnya, belum yang lainnya. Masya Allah, sungguh indah ya ciptaan Allah ya teman-teman ya. Tidak bisa kita bayangkan tubuh yang serumit ini bisa tersusun dengan teramat baik. Robot hebat yang dibuat oleh Jepang, yang biasanya kita wah keren banget tuh robot gitu, itu saja tidak mampu meniru manusia secara sempurna. Ya, perlu kita sadari manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna ya teman-teman ya, karena Allah beri akal. Selanjutnya hal tersebut harusnya menjadi penebal iman kita dan juga pengingat bahwa Allah adalah pencipta terbaik, maha besar Allah dengan segala kehendaknya. Jadi teman-teman harus bersyukur memiliki tubuh yang cukup sehat ini, cukup rumit ini susunannya. Teman-teman harus sadar bahwa Allah maha segalanya. Di balik kehebatan manusia membuat bangunan, membuat robot, membuat kendaraan dan yang lainnya, ternyata Allah jauh lebih hebat. Allah mampu membuat manusia dengan sebegitu rumitnya, sebegitu kompleksnya dengan sangat baik ya Allah, dengan sangat sempurna juga. Tidak bisa kita bayangkan kalau misalkan teman-teman disuruh membuat manusia, wah susah banget ya teman-teman ya. Buat robot aja itu lumayan susah, dan itu juga usianya paling berapa, kita harus senantiasa gerak, dikasih baterai, dikasih ini. Tapi kalau manusia
hanya cukup kita hidupkan, dia memiliki akal, dia mampu berpikir cara bagaimana mencari makan, bertahan hidup, dan yang lainnya. Itu tentang kerangka manusia. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman ya, diberi badan yang sehat dan sempurna. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung atau sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tugasnya diselesaikan ya. Hari ini ada gambar kerangka yang harus teman-teman namai di nomor-nomornya ya. Nah, selain itu teman-teman juga hafalin nama-namanya sesuai dengan nomor, sesuai dengan gambar. Lalu kirimkan videonya lagi ya, bikin video hafalan tulang-tulang sesuai dengan isian teman-teman yang ada di worksheet. Aku tunggu penyelesaian tugas dari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, jaga kesehatannya karena pandeminya juga belum berakhir. Terima kasih banyak sekali lagi, jaga kondisinya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.